Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita kali ini membahas tentang bahaya tidur setelah subuh dalam Islam dan penjelasan ilmiahnya. Di bulan Ramadan nanti akan muncul kebiasaan buruk yang banyak dilakukan sebagian umat, yakni tidur setelah sahur dan sholat subuh. Padahal dalam Islam ada larangan akan hal ini. Perihal tidur setelah subuh ini menurut riwayat ulama terkait dengan terhambatnya rezeki. Namun ternyata dalam kajian ilmiah ada penjelasannya. Salah satu ulama yang menyampaikan larangan tidur setelah subuh adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, ia mengatakan bahwa hukum tidur setelah subuh hingga matahari terbit adalah makruh. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, waktu tersebut ibarat barang rampasan perang karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi waktu turunnya rezeki dan datangnya berkah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk umat Islam yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Selain itu, ada sebuah hadis yang secara spesifik menyebutkan larangan tidur setelah subuh. Keutamaan waktu subuh ini turut dijelaskan dalam buku Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki karya Nasruddin. Dikatakan waktu subuh merupakan awal hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dan membagikan rezeki untuk seluruh makhluknya di bumi. Dijelaskan lebih lanjut, orang yang tidur pada waktu tersebut mencerminkan perilaku orang malas. Farid Nu'man dalam buku Fikih Praktis Sehari-hari menjelaskan, akan sangat disayangkan apabila waktu yang penuh berkah ini disia-siakan. Alangkah lebih baik dan lebih utama jika waktu setelah subuh ini diisi dengan aktivitas berzikir atau membaca Al-Quran. Abdul Syukur Al-Azizi dalam buku Hadis-Hadis Sains menjelaskan secara ilmiah mengenai alasan dari larangan tidur setelah subuh. Dalam penelitian ilmiah dijelaskan, kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya pada waktu sepertiga malam terakhir dan akan menipis secara perlahan hingga matahari terbit. Gas ozon ini sangat ampuh dalam mencegah kerusakan paru-paru, tersumbatnya urat nadi, memperlancar peredaran darah, penyakit gula, asma, penuaan, alergi, penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik.
Menghirup napas yang panjang pada pagi hari juga bisa menambahkan kecepatan aliran darah menuju otak, sehingga otak lebih cepat memperoleh darah yang kaya akan oksigen. Penjelasan itu diungkapkan oleh para ahli Columbia University. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar bangun pagi dan melarang tidur setelah subuh. Beliau bersabda, "Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail." Hadis riwayat Abu Daud. Asikin Zuhdi dalam buku Islam on the Spot, kumpulan informasi menarik seputar ajaran Islam jilid 1, turut memberikan penjelasan terkait larangan tidur setelah subuh menurut Islam. Terdapat 6 bahaya tidur setelah subuh. Di antaranya, yang pertama, tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang tidur setelah subuh. Ada satu amalan yang jika dilakukan setelah subuh, pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh, yaitu tidak beranjak setelah sholat subuh, isi dengan berbagai amalan agama, seperti tadarus, zikir, dan sebagainya sampai matahari terbit. Yang kedua, bukan akhlak salafus saleh. Tidur pagi bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus saleh. Salafus saleh sendiri merupakan generasi terbaik umat Islam, yaitu pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kebiasaan ini justru merupakan perbuatan yang dibenci. Tidak mendapat berkah di dalam waktu amalannya. Bagaimana berkah bisa datang jika ia sendiri tidur? Hal ini justru membuatnya kehilangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Yang keempat, menghambat datangnya rezeki. Yang kelima, menyebabkan berbagai penyakit badan. Wallahu a'lam bishawab.